Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa ya. Bapa, terima kasih atas berkat dan pimpinanmu kepada kami semua. Terima kasih atas anugerahmu. Satu hari lagi Engkau memberkati kami dengan kehidupan yang masih Engkau percayakan Bapa. Terima kasih ya Bapa, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua ya Bapa, urapi kami agar apapun yang kami dengarkan yang hari ini, pagi ini ya Bapa, boleh jatuh di tanah hati kami yang subur dan boleh dapat berbuah lebat demi kemuliaan nama-Mu. Urapi anak-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, karena sungguh tanpa Engkau, anak-Mu bukan siapa-siapa ya Bapa. Berbicaralah kepada masing-masing dari kami, ungkapkan isi hati-Mu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Masih dengan tema yang sama ya di minggu ini, Keeping Your Lamp Burning, atau jagalah pelitamu supaya tetap menyala. Jadi kita selalu diajarkan selama bulan-bulan terakhir ini tentang berjaga-jaga. Jadi kita harus terus menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga semangat kita untuk terus berjaga-jaga. Di Matius 25 ayat 13, ayatnya nats pembimbing kita ya. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi Bapak Ibu, di sini kita itu selalu diingatkan ya, di dalam minggu ini ya, kita selalu diingatkan untuk terus berjaga-jaga dan waspada ya, bahwa waktunya Tuhan atau harinya Tuhan itu kita tidak tahu kapan. Jadi kita harus terus berjaga-jaga. Ya, seperti kita ketahui ya, bagi kita tentang perumpamaan lima gadis yang bijaksana dan lima gadis yang bodoh, itu menggambarkan kehidupan kita semua ya, orang-orang percaya. Jadi semua itu kita membawa pelita dan kita itu apa namanya, punya perbedaan. Perbedaannya itu ada di hasil akhirnya ya. Jadi eh, banyak orang yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih ya. Jadi Bapak Ibu, kita tetap harus menjaga api kita agar tetap menyala gitu. Kelima gadis bodoh itu menggambarkan kehidupan kita ya. Semua membawa pelita, tetapi perbedaannya itu terletak pada persediaan minyak. Jadi ketika malam tiba dan pelita diperlukan, hanya pelita yang memiliki minyak cukup yang dapat berfungsi dengan baik. Ya, bagi lima gadis bijaksana mencerminkan itu sikap yang orang-orang yang benar, yang berjaga-jaga di akhir zaman. Sebaliknya, tindakan kelima gadis bodoh mencerminkan mereka yang mengaku Kristen atau anak Tuhan, tetapi hanya memiliki penampilan luar tanpa kesiapan rohani yang sejati. Ya, Bapak Ibu, kan ada pepatah yang mengatakan bahwa ketika kita dihajar dengan berat, kita belajar dengan seksama. Jadi kalau kita dihadapkan dengan situasi yang berat atau tantangan, rintangan, kita itu bisa belajar dengan seksama. Karena pengalaman yang menyakitkan seringkali membawa perubahan dalam hidup. Namun, mengapa harus menunggu hajaran Tuhan untuk berubah dan menjadi seperti yang dikehendakinya? Ya, mengapa kita harus menunggu hajaran Tuhan untuk berubah dan menjadi seperti yang dikehendakinya? Kenapa Bapak Ibu? Jadi kadang-kadang kita itu nggak mau bertobat sebelum Tuhan yang ajar ya. Jadi seringkali kita itu mengubah hidup kita itu kalau kita itu Tuhan Tuhan sudah tegur ya, ditegur kecil-kecil, tegur tipis-tipis lah ya. Nah, kalau bagi saya self reminder itu saya teringat kata-kata yang mengubah hidup saya 10 tahun yang lalu, yaitu jangan tunggu sampai Tuhan mengambil talenta kamu baru kamu mau bertobat. Sekali lagi ya Bapak Ibu, jangan tunggu sampai Tuhan mengambil talentamu baru kamu mau bertobat. Jadi jangan sampai kita sudah kehabisan minyak, baru kita itu mau nyari minyak gitu loh.
Ya, kata-kata ini yang membuat saya itu untuk memutuskan berpaling dari jalan-jalan saya yang jahat dan kembali kepada tujuan yang Tuhan mau saya tuju gitu. Bapak Ibu, berjaga-jaga di sini kalau boleh saya ibaratkan itu dengan tindakan ya, tindakan preventif atau pencegahan. Ya, kita semua tahu ya tindakan preventif yang sering dipakai di perusahaan-perusahaan ya. Mungkin bisa di sini saya cari dari Google ya. eh ini sangat-sangat familiar buat teman-teman yang bekerja di dunia apa namanya sekuler ya. Nah, tindakan preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan sebelum masalah, penyimpangan atau kejadian negatif terjadi ya. Jadi tujuan ini dilakukan tindakan preventif adalah untuk mengantisipasi, mengurangi resiko dan menjaga kondisi agar tetap aman, sehat serta tertib. Mencegah timbulnya gangguan atau pelanggaran norma baik dalam konteks kesehatan, hukum maupun sosial dengan pendekatan proaktif daripada reaktif. Jadi kita itu proaktif. Nah, ciri-ciri ya. Ciri-ciri untuk tindakan preventif itu adalah proaktif. Jadi kita itu dituntut untuk aktif gitu loh. Dilakukan proaktif itu dilakukan sebelum masalah muncul. Nah, kita aktif, aktif bertanya, aktif apa namanya ya, mencari tahu, aktif ya kalau kita gambarkan dalam dunia kehidupan kerohanian kita ya, kita aktif bertanya sama Tuhan, Tuhan bener nggak ini Tuhan? Kita aktif berdoa, kita aktif baca firman, baca Alkitab, kita aktif itu mencari Tuhan gitu kan. Jadi apapun yang kita lakukan, kita proaktif sama Tuhan itu. Nah, yang kedua itu fokus pada pencegahan ya, mengantisipasi dan menghindari hal buruk di masa depan. Jadi eh, fokus ya pada pencegahan. Jadi bukan kita fokus kepada hal yang sudah lewat, tapi kita akan berfokus pada hal yang bagaimana supaya tidak terjadi gitu. Sebelum kejadian kita berpikir bahwa apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kejadian tersebut ya. Kemudian yang ketiga adalah edukasi dan sosialisasi. Seringkali melibatkan penyuluhan, nasihat, dan peningkatan kesadaran. Jadi di sini ini ya mungkin kayak edukasi yang kita lakukan setiap pagi yaitu di KGP ini ya. Kita mengedukasikan tentang bagaimana cara kita hidup sesuai dan seturut firman Tuhan, terus bagaimana kita saling menguatkan, bersosialisasi bersama-sama di breakout room, kita saling mendoakan gitu ya. Jadi kita sama-sama saling menasehati ya. Jadi biar kita itu bisa berfokus terus kepada Tuhan. Nah, yang keempat berorientasi pada masa depan ya. Jadi bertujuan menciptakan keamanan dan ketertiban jangka panjang ya. Jadi yang kita lakukan sekarang ini adalah bukan mengejar berkat Tuhan, tetapi kita lakukan sekarang ini adalah mengejar perkenanan Tuhan ya. Jadi bukan kita mencari berkat, tapi kita itu mengejar perkenanan Tuhan. Nah, kita itu bukan berorientasi pada sekarang, tetapi kita berorientasi pada masa depan gitu kan, bahwa Tuhan disenangkan dengan apa yang kita lakukan sekarang gitu. Bapak Ibu, saya sharing sedikit ya tentang kemarin kejadian bahwa ada berita dari tim saya di Trans ya di bagian transportasi bahwa ada terjadi pemalakan di satu area di sini ya, memang areanya agak-agak danger ya di situ ya. Di situ banyak apa namanya kayak pemalakan itu ya. Mungkin kalau yang terkenal di luar itu kayak bajing lompat itu ya mungkin ya seperti itu. Nah, ini memang selama 1,5 tahun saya ada di sini, memang ada beberapa kejadian seperti itu sampai mereka dikejar naik motor pakai celurit gitu-gitu lah ya, yang driver-driver yang cerita. Nah, yang kemarin kejadian barusan itu mereka juga dicegat, tapi drivernya itu jalan terus terobos sampai akhirnya mobil mobil pengiriman kami dilemparin pakai batu sampai kaca depannya itu agak retak gitu. Untungnya sih nggak sampai ada yang cedera atau terluka. Nah,
Hal yang seperti ini akhirnya saya apa namanya mencari cara bagaimana supaya kita melakukan tindakan preventif. Nah, tindakan preventif itu ya saya diskusi dengan atasan saya diskusi dengan kepala Distrans yang di Jakarta, apa yang harus kita lakukan, apakah saya mau meminta izin untuk pengajuan pengawalan dari kepolisian atau apapun yang berkaitan dengan itu. Saya mau melakukan tindakan preventif sebelum kejadian terjadi. Nah, misalkan kalau kayak misalkan ya saya ada juga kata yang di dalam hati saya bilang kan belum, maksudnya kan mereka aman ya, baik-baik saja gitu kan, sudahlah nggak perlu terlalu apa namanya ini overprotective atau nggak perlu terlalu bereaksi berlebihan gitu kan, dalam hati saya berpikir gitu. Tapi ada juga suara yang mengatakan bahwa jangan, kalau seandainya terjadi sesuatu, misalkan kali apa mobilnya diapa-apain, terus apa namanya drivernya di gimanain gitu, akhirnya terjadi sesuatu hal yang kita tidak inginkan, akhirnya baru kita menyesal, wah kalau kemarin saya sewa pengawalan nih nggak bakalan terjadi seperti ini, tapi sudah terjadi gitu kan. Nah, saya nggak mau kejadian itu terjadi. Nah, jadi saya harus bernegosiasi dan supaya ke depannya, karena biasanya sih kejadian ini dilakukan ya sama orang-orang yang nggak tahu lah, anak-anak itu ya, mereka di bagian akhir tahun sama biasanya mau mendekati Lebaran gitu kan. Nah, itu adalah hal-hal yang dilakukan untuk tindakan pencegahan kalau kita di dalam pekerjaan. Nah, kalau kita di dalam Tuhan, apa yang kita lakukan gitu kan? Nah, yang dilakukan saya sampaikan dulu, dilakukan oleh gadis-gadis bodoh itu sukanya ya sikapnya acu tak acu gitu kan. Nah, yang seperti tadi saya sampaikan bahwa udahlah jangan terlalu berlebihan lah gitu kan, nggak perlu lah gitu. Nah, ini adalah sikap dari lima gadis bodoh, yaitu tidak peduli untuk hidup berbuah bagi Tuhan gitu ya. Terus mengabaikan pentingnya penyerahan hidup kepada Tuhan, kurangnya kasih terhadap sesama, meskipun itu adalah perintah Tuhan. Yang berikutnya, tidak memiliki gaya hidup memberi dan berbagi, meskipun itu adalah teladan Yesus gitu ya. Jadi kalau kita punya sikap acu tak acu, jadinya kita itu kayaknya nggak peduli, terus kita itu mengabaikan perintah, terus kita nggak mengasihi orang, kita itu gaya hidupnya sembarangan gitu kan, urak-urakan. Nah, hal itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagai lima gadis bodoh ya. Nah, Bapak Ibu, eh, akhirnya yang suara kedatangan sang mempelai terdengar, gadis-gadis bodoh panik gitu kan. Namun semuanya sudah terlambat. Nah, apabila kejadiannya sudah terlambat, apa yang kita lakukan? Kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi ya. Akhirnya api kita padam, kita nggak bisa masuk ke apa namanya ke pelaminan gitu kan. Jadi akhirnya kita nggak dapat apa-apa gitu. Nah, makanya jadi jangan sampai kita punya pelita itu padam ya Bapak Ibu. Nah, dosa adalah penghalang terbesar dalam hubungan kita dengan Tuhan ya. Dosa adalah eh, perkara hati yang berakar dalam kehidupan manusia. Dosa menular dengan cepat, menghancurkan manusia dan menguasainya. Jangan biarkan kegelapan menguasai hidup kita lagi seperti sebelum kita ditebus oleh darah Yesus. Ya Bapak Ibu, kita harus mewaspadai dosa apapun, sekecil apapun dosa yang ada di dalam hati dan pikiran kita, kita harus menguasai ya. Jadi dosa itu jangan sampai biarkan masuk di dalam hati dan pikiran kita. Sekecil apapun, jadi sekecil dengan anggaplah kayak tadi pengalaman saya bahwa sudahlah jangan terlalu sok-sokan apa namanya peduli lah gitu kan, nggak perlu lah. Nah, itu adalah hal-hal di dalam pikiran saya yang saya menganggap bahwa itu adalah dosa buat saya tidak melakukan tindakan pencegahan gitu lah. Saya tidak mau seperti itu. Nah, jadi dosa juga banyak hal gitu kan dalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Udahlah, dosa tipis-tipis lah, boleh lah, Tuhan pasti
apa namanya, ampuni. Memang Tuhan mengampuni, tapi kan tetap ada konsekuensinya ya. Bapak Ibu, jangan sampai kita itu terbiasa melakukan dosa-dosa kecil. Akhirnya kita sudah merasa bahwa oh ini tidak, ini bisa baik-baik saja, ini bukan dosa gitu ya. Jangan ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus adalah kunci. Jadi kita itu harus memiliki kasih karunia yang ada dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita kasih karunia ya, tinggal kita aja yang apa namanya, mengetahui dan memahami dan mempraktekkan ya kasih karunia yang sudah kita kasih, yang sudah kita dapat ya. Nah, di 2 Korintus 12 ayat 9a, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, gitu ya. Jadi Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa kasih karunia Tuhan itu adalah kunci. Itu kasih karunia Tuhan itu sudah cukup buat kita. Jadi Bapak Ibu, kita tidak membutuhkan apa-apa lagi selain daripada kasih karunia yang Tuhan kasih buat kita. Ya, hanya karena kasih karunia-Nya kita luput dari maut ya. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa juga ya. Kita tidak boleh menjadi seperti gadis bodoh yang membawa pelita tanpa minyak cukup. Jika kita merasa minyak kita hampir habis, carilah minyak dari sang sumber yaitu Roh Allah. Ya, hiduplah oleh Roh, membuat sifat kedagingan kita mati dan memperbarui hati kita setiap hari. Nasihat Paulus tentang berjaga-jaga. Filipi 4 ayat 1, karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Gitu. Yang ketiga adalah langkah-langkah berjaga-jaga agar tidak mengalami keterlambatan fatal. Ya, langkah-langkah berjaga-jaga agar tidak mengalami keterlambatan fatal. Nah, jadi jangan sampai kita sudah terkejadian baru kita apa ya, kejadiannya fatal akhirnya kita menyesal ya Bapak Ibu. Ya, yang pertama jangan cepat menyerah dalam menghadapi tantangan hidup gitu. Zaman now ini banyak banget ya orang-orang yang menyerah dengan hidupnya. Jadi jangan sampai kita itu menyerah, masih ada Tuhan. Jadi kita tidak boleh menyerah dengan hidup kita. Tuhan pasti akan memberkati kita asal kita mau gitu ya. Jangan menyerah ya Bapak Ibu. Yang kedua, jangan kecewa kepada Tuhan atau diri sendiri ketika menghadapi ketidakadilan. Saya sering mengalami banyak ketidakadilan di dalam kehidupan saya, tetapi saya tidak memilih untuk tidak kecewa kepada Tuhan dan saya mengampuni diri saya sendiri dan saya berjalan ya bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, tetap percaya dan pertahankan iman yang dalam kepada Tuhan. Tetap percaya dan pertahankan iman di dalam yang dalam kepada Tuhan ya. Yang keempat, layani Tuhan, ya layanilah Tuhan dengan sukacita tanpa keluhan atau gerutu. Ya, jadi kita harus melayani Tuhan walaupun doa kita belum terjawab, jodoh kita belum ada. Tetap percaya dan pertahankan iman yang dalam kepada Tuhan. Yang keempat, layanilah Tuhan dengan sukacita tanpa keluhan atau gerutu ya sudah ya. Terus bersukacitalah selalu, jangan biarkan kekhawatiran mencuri sukacita Anda ya. Bersukacita selalu, jangan biarkan kekhawatiran mencuri ke sukacita Anda ya. Jangan biarkan apapun situasi di luar sana boleh buruk ya di dalam kehidupan kita ya. Tetapi kita harus bersukacita. Respon hati kita, sikap hati kita harus bersukacita ya. Jangan biarkan apapun mencuri sukacita kita ya Bapak Ibu. Yang keenam, pandang masa depan dengan keyakinan pada janji firman Tuhan ya. Tuhan pasti akan menggenapi segala apapun yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Yang ketujuh, biarkan damai sejahtera Allah memimpin hati dan pikiran Anda dalam Kristus Yesus. Jadi kita membiarkan damai sejahtera Allah memimpin hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Ya Bapak Ibu, berjaga-jaga bukan sekedar tindakan sesaat, tetapi gaya hidup orang percaya.
Jadi kita semua harus berjaga-jaga ya. Dan itu adalah tindakan yang sudah biasa kita lakukan. Kita berjaga-jaga seperti 5 gadis bijaksana. Mari kita selalu siap dengan pelita yang menyala dan minyak yang cukup. Jangan biarkan dosa atau kegelapan mengambil tempat dalam hidup kita. Hidup dalam kasih karunia, berjalan dengan Roh Kudus, dan setialah hingga kedatangan Tuhan Yesus. Di Wahyu 2 ayat 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, saya mengambil ayat ini, mari kita kembali kepada cinta kita yang mula-mula kepada Tuhan, di mana kita sungguh-sungguh berfokus kepadanya, mencari dan mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita harus terus ya mempertahankan minyak kita, terus kita mempertahankan cinta kita mula-mula kepada Tuhan, terus sehingga semua yang ada di dunia ini juga apa namanya, ini semua yang ada di dunia ini bukan utama. Yang menjadi prioritas kita itu adalah Tuhan beserta dengan kita, ya. Itu adalah prioritas kita. Jadi Tuhan saja yang menjadi pusat hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetaplah menyala, jangan biarkan pelita hidup kita padam. Apapun situasi hidup kita pada saat ini, mari tetap miliki iman. Ikuti pimpinan Roh Kudus dan kasihi Tuhan dengan hati yang sungguh. Bapak Ibu, sharingkan, saya tidak sempat tulis di sini, tapi saya kasih uh, di chat ya, di ini bisa dibaca masing-masing. Sharingkan apa hal atau kejadian yang Anda alami selama 1 minggu ini yang mengingatkan Anda untuk hidup berjaga-jaga. Sharingkan ya. Apa yang kedua, apa tindakan pencegahan yang sudah kita lakukan dalam mempraktekkan gaya hidup berjaga-jaga? Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas berkat-Mu Bapak, terima kasih atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh dapat terus bersama-sama dengan Engkau ya Bapak. Kami dapat terus diingatkan untuk selalu berjaga-jaga, untuk terus waspada ya Bapak, agar kami boleh dapat terus mempertahankan iman kami. Kami boleh dapat terus mempertahankan pelita kami tetap menyala, minyak kami tetap cukup ya Bapak. Kami boleh dapat terus bersama-sama dengan Engkau melalui Roh Kudus yang Engkau titipkan di dalam hati dan pikiran kami, dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh dapat terus mempraktekkan kehidupan yang mencerminkan Tuhan Yesus ya Bapak di dalam kehidupan kami masing-masing. Pakai kami semua ya Bapak, hidup kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu dalam nama Anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat sharing Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.